Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masita, semester 7, program studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera Utara. Tugas ini dibuat untuk mendapatkan nilai ujian akhir sekolah mata kuliah teori belajar dan pembelajaran PAI. Adapun judul dari tugas ini adalah jelaskan pembelajaran yang berpijak pada teori belajar kognitif dan konstruktivisme. Tujuan dari tugas ini yaitu agar mahasiswa memahami bagaimana kedua teori belajar ini dapat diterapkan secara praktis dalam pembelajaran PAI untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, aktif dan berorientasi pada pembentukan karakter siswa. Teori belajar. Teori belajar adalah panduan ilmiah tentang bagaimana siswa belajar. Dua teori utama, yaitu yang pertama, teori kognitif, yaitu yang berfokus pada proses berpikir, bertanya, dan pendekatan yang bermakna dan terstruktur. Yang kedua yaitu teori konstruktivisme, yang itu berfokus pada membangun pengetahuan siswa Teori belajar kognitif berasal dari kata Latin cognoscere, yang berarti mengenal atau memahami. Tokoh-tokoh utamanya yaitu Jean Piaget dengan teori tahapan perkembangan kognitif anak, Jeremy Bruner model pembelajaran enaktif, ikonik, simbolik, David Eisubel pembelajaran bermakna. 4 prinsip utama teori kognitif. Yang pertama, skema. Siswa memiliki struktur pengetahuan yang sudah tersusun di otaknya. 2. Asimilasi. Proses menyesuaikan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. 3. Akomodasi. Proses mengubah atau membuat skema baru karena ada informasi baru. 4. Keseimbangan. Upaya otak untuk kembali seimbang setelah ada informasi baru. Contoh konkret saat mengajar toleransi beragama. Guru pertama mengaktifkan skema siswa dengan bertanya, pernahkah kalian pernah nggak melihat temanmu yang berbeda agama? Teori belajar konstruktivisme berasal dari kata kontrak yang berarti membangun. Definisi, siswa sendiri yang harus membangun pemahamannya, bukan cuma menerima informasi dari guru. Siswa adalah pembangun aktif, bukan botol kosong. Tokoh-tokoh utama yaitu Jean Piaget dengan teorinya konstruktivisme kognitif, di mana siswa bangun pengetahuan melalui pengalaman. Kemudian Lev Vygotsky, konstruktivisme sosial, belajar melalui interaksi dan budaya. 5 prinsip utama konstruktivisme. Yang pertama, belajar aktif. Siswa harus terlibat aktif, bukan pasif mendengarkan. 2. Pengalaman nyata, belajar dari pengalaman langsung lebih bermakna daripada abstrak. 3. Interaksi sosial, diskusi, kolaborasi, dan berbagi pendapat dengan teman penting. 4. Scaffolding, guru memberikan bantuan bertahap yang berkurang seiring kemampuan meningkat. 5. Refleksi, siswa merenungi apa yang telah dipelajari.
persamaan dan perbedaan kognitif dan konstruktivisme. Teori kognitif fokus bagaimana otak memproses info. Sementara teori konstruktivisme, siswa fokus membangun pengetahuan. Pada teori kognitif, peran siswa memproses informasi, dan pada teori konstruktivisme, peran siswa membangun pengetahuan. Teori kognitif, peran guru adalah sebagai penyaji info yang bermakna. Dalam teori konstruktivisme, peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing. Dalam teori kognitif, metode atau penjelasan dilakukan secara visual. Dalam teori konstruktivisme, metode melalui diskusi proyek dan refleksi. Kedua metode ini saling melengkapi. Kognitif adalah dasar ilmu, sementara konstruktivisme adalah strategi mengajar seperti dua sisi koin yang sama. Aplikasi dalam pendidikan agama Islam. Studi kasus mengajar, kisah Nabi Ibrahim dan pengorbanan. Penerapan kognitif. Aktivasi skema dengan bertanya tentang pengalaman kurban. Hubungkan dengan Idul Adha yang sudah dikenal siswa. Jelaskan hubungan antar konsep secara bermakna. Penerapan konstruktivisme, siswa baca kisah dari Al-Quran sendiri, role play untuk memahami yang lebih dalam, diskusi kelompok untuk menggali makna, refleksi personal, bagaimana aku bisa berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tips untuk menerapkan kedua teori. Yang pertama, gunakan keduanya secara bersamaan. Kognitif adalah dasar, konstruktivisme adalah strategi. 2. Aktivasi skema dulu. Tanya apa yang siswa sudah tahu sebelum materi baru. 3. Berikan kesempatan berpikir. Diskusi proyek, refleksi, bukan cuma ceramah. 4. Gunakan scaffolding tepat. Kasih bantuan bertahap, bukan solusi langsung. 5. Hubungkan dengan kehidupan. Jangan hanya hafalan, tanya aplikasinya. 6. Dengarkan siswa. Jawaban berbeda dari buku, tanda mereka berpikir. 7. Tambahan dimensi spiritual. PAI bukan cuma tahu, tapi rasa dan amalkan. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan dari teori pembelajaran PAI ini tentang teori belajar kognitif dan konstruktivisme. Semoga pemahaman tentang teori kognitif dan konstruktivisme ini membawa berkah dalam perjalanan Anda menjadi guru PAI yang inspiratif dan bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.